Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jari Ramadan, NIM 2101888. Di sini saya akan menjelaskan pengertian e-commerce. Secara umum merupakan kegiatan bisnis atau perniagaan perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan perdagangan perantara dengan menggunakan media elektronik dan e-commerce. E-commerce memiliki 5 konsep dasar. 1. Automation atau otomatis, bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Streamlining, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Publishing, kemudahan berkomunikasi dengan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Interaction, pertukaran atau informasi data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran. Ruang lingkup e-commerce. 1. Business to business. 2. Business to consumer. 3. Consumer to consumer. 4. Consumer to business. Business meliputi transaksi iOS dan transaksi pasar elektronik antar organisasi. Business to consumer, pengertian business to consumer merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumer untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Business to consumer. 1. Informasi disebarkan secara umum. 2. Pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. 3. Pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Kartu konsumer, di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Biasanya individu mengiklankan produk, jasa, dan pengetahuan maupun keahlian di salah satu situs lelang atau classified ads. Karakteristik C2B, e-commerce antara individu dan perusahaan secara langsung. Dengan semakin banyaknya individu yang menawarkan produk dan jasa melalui internet, maka pada C2B semakin potensial perusahaan mendapatkan akses yang luas pada produk dan jasa ditawarkan oleh individu. Sekian dari saya. Saya Abdul Hanif Akbar dengan NIM 2101867. Manfaat e-commerce bagi perusahaan. Yang pertama, dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. Yang kedua, biaya iklan lebih murah daripada media iklan TV, koran, atau radio, dengan tampilan bisa update terbaru dengan biaya minimal. Yang ketiga, dapat memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dengan pemasok, pabrik, penyalur, dan pelanggan secara online. 4. Tingkat pemasaran dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pembeli. Adapun manfaat e-commerce bagi konsumen, yang pertama, lebih banyak dipilih produk dan jasa, harga lebih murah, ketersediaan informasi, kesempatan berpartisipasi, personalisasi sesuai selera, tidak dikenai pajak penjualan. Adapun manfaat e-commerce bagi masyarakat, diantaranya memungkinkan telekomunikasi, peningkatan kualitas hidup, dapat menolong masyarakat yang kurang mampu, kemudian kemudahan mendapatkan layanan umum. Adapun tantangan e-commerce, yang pertama, keamanan, kemudian kepercayaan dan risiko konsumen, keterbatasan SDM, model bisnis, masalah organisasi, penipuan, akses internet yang lambat, permasalahan hukum atau legalitas. Model bisnis. Menurut Michael Rapa, model bisnis dalam e-commerce dibagi menjadi: pertama, brokerage, yang kedua, advertising, yang ketiga, intermediary, yang keempat, merchant, yang kelima, manufaktur, yang keenam, affiliate, yang ketujuh, community, yang kedelapan, subscription. Perkenalkan, saya Rizka Makfirah dengan NIM 210180052. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3, yaitu e-marketplace, iklan, dan e-tailing. Pengertian e-marketplace adalah pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang-barang
untuk uang atau jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronis. Contohnya adalah seperti Tokopedia. Selanjutnya ada komponen e-marketplace. Yang pertama, konsumen. Setiap pengguna internet berpotensi untuk menjadi konsumen atau pembeli dalam marketplace. Selanjutnya, penjual atau seller. Pihak yang menjual barang atau jasanya di marketplace. 3. Barang atau produk, yaitu barang yang dijual baik berupa fisik atau digital. Front end adalah halaman muka web yang terlihat oleh user, meliputi katalog, keranjang belanja, search engine, dan payment gateway. Selanjutnya, mitra bisnis, dukungan pelayanan, infrastruktur, dan yang terakhir ada back end. Selanjutnya, iklan. Pengertian iklan. Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran secara keseluruhan. Perusahaan harus secara aktif berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas internet seperti newsgroup, mailing list, dan bulletin boards. 6. Metode web advertising. 1. Banners. Iklan banner merupakan jenis iklan yang paling lazim digunakan di internet. 2. Splash screen. Splash screen adalah halaman pertama dari sebuah website yang digunakan untuk menarik perhatian para pemakai internet untuk jangka pendek sebagai promosi atau wahana untuk memasuki homepage situs. Yang ketiga ada spot listing. Search engine biasanya menyediakan ruang atau spot dalam homepagesnya untuk disewakan kepada setiap pelaku bisnis yang berminat. Yang keempat ada URL, yaitu rangkaian karakter menurut standar format tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat situs. Yang kelima ada email. Cara lain untuk beriklan adalah membeli daftar alamat email yang kemudian dijadikan sumber informasi untuk keperluan pengembangan database pelanggan. Yang terakhir ada chatting room. Fasilitas chatting room merupakan ruang diskusi interaktif secara virtual antara sejumlah partisipan mengenai apa saja termasuk promosi produk. Yang ketiga, e-tailing atau electronic retailing. Pengertiannya adalah suatu perantara penjualan seorang penjual yang beroperasi antara pelanggan dan pabrikan, atau pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Contohnya seperti Amazon, Walmart, Tesco, dan lainnya. Karakteristik keberhasilan e-tailing yaitu konten dari website. Kedua, ada komunitas dalam internet, di mana setiap pelaku bisnis e-tailing harus mampu membangun komunitas khusus dalam situsnya. Yang ketiga ada komersialisasi, yaitu menyangkut segala sesuatu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar bersedia melakukan transaksi pembelian. Selanjutnya ada permasalahan e-tailing. 1. Profitability, mengalami kerugian pada tiap-tiap penjualan yang dilakukan ketika mencoba untuk tumbuh dalam ukuran dan skala mencari keuntungan. Yang kedua ada manage new risk exports. Perusahaan lokal bertentangan dengan pelanggan lokal dan peraturan lokal. Perusahaan nasional mempunyai unsur lebih. Yang ketiga ada branding, sebagai pendorong ke arah belanja yang berlebihan. Yang keempat ada starting with insufficient funds, memulai usaha dengan dana yang tidak cukup. Dan yang terakhir ada keep interesting. Desain yang statis akan mati. Website yang dinamis dengan informasi database yang besar, kebanyakan berupa permohonan dari customer. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Azura Tuzamulaninte dengan NIM 2101809. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce pada pertemuan 5, yaitu mobile e-commerce dan e-payment. Sebelumnya kita akan membahas pengertian dari e-commerce sendiri. E-commerce merupakan proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile. Proses transaksi yang dilakukan secara elektronik baik melalui internet, smart card, maupun perangkat mobile melalui jaringan seluler. Jasa transaksi terpercaya melalui mobile device untuk pertukaran barang dan jasa antara konsumen, pedagang, dan institusi finansial atau auction, meliputi perbankan, perdagangan, pembelian, tiketing, perlalangan, travel management, dan lain-lain. Kemudian ada terminologi dan standar e-commerce, yaitu GPS, Global Positioning System, kemudian PDA, Personal Digital Assistant, kemudian SMS, Short Message Service, IMS, Instant Messaging Service, MMS, Multimedia Messaging Service, WAP, Wireless Application Protocol, smartphone, memungkinkan internet dengan aplikasi yang sudah terpasang. Kemudian ada keuntungan dari e-commerce, yaitu ada keuntungan mobilitas, jangkauan luas, ubiquitas, yaitu informasi lebih cepat diakses secara rata, kemudian ada kenyamanan,
connectivity, personalization, dan juga location product. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian e-payment. E-payment suatu sistem menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Tidak membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan juga pelanggan. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran, issuer atau institusi finansial yang mengeluarkan kartu bank. Contohnya, bank yang mengeluarkan kartu kredit. Kemudian ada card holder, konsumen yang telah terdaftar di issuer, contoh pemilik kartu kredit, dan juga merchant, penjual barang atau jasa atau informasi. Contohnya ada pada link http www.indomerchant.com. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran ada disebut sebagai acquirer atau institusi finansial yang menyediakan pelayanan untuk memproses transaksi kartu bank, contoh Visa, Mastercard, American Express, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada Certification Authority atau CA, lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikat digital. Contohnya, misal ada di Amerika yaitu www.verisign.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Paujan Arbi Lubis, NIM 2101887. Di sini saya akan menjelaskan materi e-commerce pada pertemuan 6 dan 7. Judul materinya adalah hukum e-commerce. Di sini terdapat dua pembahasan. Yang pertama itu cybercrime dalam e-commerce, yang kedua itu ada hukum e-commerce. Cybercrime dalam e-commerce adalah suatu definisi sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Jenis kejahatan atau cybercrime berkaitan dengan e-commerce itu yang pertama adalah pencurian nomor kartu kredit atau carding. Yang kedua adalah hacker atau cracker. Ketiga, penyerangan virus yang menghubungkan virus ke situs atau email. Dan lanjut kita ke hukum e-commerce. Hukum e-commerce di Indonesia yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang ketiga ada Right in Electronic Information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Keempat, Regulation Information Content, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Yang kelima ada Regulation on Online Content, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, restriksi ekspor impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. UU ITE tahun 2008 pasal 30 ayat 1 di Indonesia isinya berbunyi bahwa mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun adalah tindakan kriminal. Apabila dinyatakan bersalah, maka pelaku bisa mendapatkan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling besar 600 juta.